Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diah Ayustianingsih, NPM 2101010026. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Iman kepada Takdir. Yang pertama yaitu ada pengertian takdir. Takdir adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan makhluknya. Takdir ini juga dikatakan sebagai keputusan. Secara etimologis, konsep kodok bermakna sebagai suatu ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia yang ditetapkan sejak zaman dahulu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takdir ini dimaknakan dengan kekuatan, kuasa, kodrat, dan ukuran. Setelah menelusuri makna dan bahwa takdir itu ialah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermakna kuasa atas menetapkan sesuatu. Apakah ketetapan itu mulia, sempit, dan lapang? Dapat disimpulkan bahwa takdir Tuhan menetapkan dalam bentuk berpasang-pasangan, yaitu ada yang lapang, ada pula yang sempit, ada yang mulia, dan ada pula yang terhina, dan ada yang baik, dan ada pula yang buruk. Selanjutnya yaitu ada macam-macam takdir. Menurut Syekh Shaleh Al-Fauzan, takdir itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada takdir umum dan yang kedua ada takdir khusus. Takdir umum ini bersifat menyeluruh kepada semua makhluk yang ada di dunia, sebab Allah itu sudah menentukan takdir dan sudah menyampaikannya juga lewat ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua ini ada takdir khusus. Takdir khusus ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu takdir sepanjang umur. Contohnya yaitu ketetapan ajal, rezeki, amal perbuatan, kecelakaan, dan kebahagiaan. Yang selanjutnya yaitu sikap seseorang muslim menghadapi takdir baik dan takdir buruk. Ada sebuah cerita, yaitu pada zaman Ibnu Hajar terdapat sebuah peristiwa wabah penyakit yang menyebabkan kematian massal. Kemudian masyarakat ini berinisiatif untuk melakukan doa berjamaah dengan mengharapkan wabah penyakit ini agar cepat menghilang. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya wabah penyakit ini malah semakin parah. Oleh karena itu, Ibnu Hajar menolak untuk hadir di acara tolak pandemi yang diselenggarakan oleh pihak kerajaan. Ibnu Hajar berpendapat bahwa mengkiaskan istisqa dengan tolak bala adalah perbuatan bid'ah. Bid'ah yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam Islam, dibentuk sendiri oleh manusia atau budaya di sekitarnya. Jika dihubungkan dengan peristiwa tersebut, dalam menanggulangi COVID-19 tidak dianjurkan untuk mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan melakukan doa bersama dan sejenisnya. Karena adanya kerumunan massa adalah salah satu faktor yang menyebabkan semakin banyak orang yang tertular wabah. Jika masalah tersebut dikaitkan dengan cara umat muslim, tentunya ada baiknya dan ada buruknya juga. Cara menyikapi masalah tersebut, syariat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, dan semestinya syariat juga bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Apabila terjadi pertentangan antara dua kemaslahatan,
maka yang harus direalisasikan adalah memilih yang paling utama dengan mengabaikan yang tidak terlalu penting. Begitu sebaliknya, apabila ada dua kerusakan yang saling bertentangan, yang diambil itu pijakan yang paling kecil resikonya, dan begitu juga cara umat muslim menyikapi takdir. Pada dasarnya, ajaran dalam agama Islam ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ada akidah atau keyakinan, dan yang kedua ada ibadah atau perbuatan, dan yang ketiga ada akhlak atau keadaan jiwa. Ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh seorang muslim dalam menghadapi takdir buruk maupun takdir baik, yaitu dengan sabar, ikhlas, dan syukur. Sabar merupakan kekuatan batin yang mampu menjadikan seseorang itu tabah di dalam menghadapi segala ujian, sehingga seseorang itu mampu menguasai dan memimpin dirinya secara baik. Karena seseorang yang memiliki kesabaran selalu yakin dan optimis bahwa penderitaan yang berkepanjangan, yang seakan-akan tidak ada sudahnya, pasti akan ada akhirnya. Yang kedua, ikhlas sebagai seorang hamba sudah seharusnya ikhlas atas segala ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang terjadi tentu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ladang ibadah yang memberikan peluang kepada seseorang untuk ikhlas berbuat baik seluas-luasnya. Yang terakhir yaitu bersyukur dalam keadaan sulit, yaitu dengan berusaha dan meningkatkan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur membuat seseorang akan memiliki pandangan yang lebih positif dan akan berpikir secara lebih luas mengenai kehidupan, yaitu pandangan bahwa hidup adalah suatu anugerah, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha pengasih lagi maha penyayang, meyakini bahwa semua yang terjadi ini atas izin kuasa dari Allah dan tidak akan membebani hamba-hambanya lebih dari kemampuan mereka, meyakini bahwa semua yang terjadi ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kejadian ini pasti ada hikmah kebaikan di dalamnya. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada takdir. Yang pertama yaitu merasakan musibah menjadi ringan, sehingga memudahkan seorang hamba untuk bersabar dan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditimpa musibah dan bencana. Yang kedua yaitu orang yang mengimani takdir akan selalu mengembalikan semuanya urusannya kepada Allah, karena jika dia mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan takdir dan ketetapannya, maka dia akan selalu kembali kepadanya dalam memohon taufik dan kebaikan baginya dan menolak keburukan darinya. Dan yang ketiga yaitu menjadikan seorang hamba untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dirinya, sehingga dia tidak merasa bangga dan lupa diri ketika melakukan perbuatan baik. Dan yang keempat yaitu menjadikan orang yang beriman semakin mengetahui sempurnanya hikmah Allah dalam semua perbuatannya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menjadi motivasi bagi orang yang beriman untuk semakin semangat berbuat kebaikan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Bapak dosen, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.